Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi TNI dan Polri tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali untuk membahas asesmen mental ideologi, di mana video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah sempat kita bahas berkaitan dengan soal CAT, asesmen mental ideologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tips dan trik dalam mengerjakan asesmen mental ideologi wawancara. Seperti apa asesmen mental ideologi berkaitan dengan wawancara? Kita awali dengan pembahasan bahwa soal yang dikerjakan pada mental ideologi atau tertulis dengan metode CAT adalah yang bakal ditanyakan pada mental ideologi wawancara atau secara pendalaman. Maka dari itu, rekan-rekan, jawaban pada tes tertulis harus sinkron, harus sesuai dengan jawaban pada saat wawancara. Ini untuk mendalami kembali berkaitan dengan jawaban dari rekan-rekan pada saat metode CAT. Kemudian, seperti apa tips dan trik dalam menjawab mental ideologi wawancara? Kita awali dengan tips yang pertama. Tips yang pertama, mempelajari pengetahuan dasar yang berkaitan dengan Pancasila dan ideologi serta sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti apa contoh pertanyaan misalkan, kapan hari lahirnya Pancasila? Sudah jelas hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni. Kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian Indonesia menganut ideologi apa? Ideologi Pancasila. Kemudian berkaitan dengan lambang negara adalah Garuda Pancasila. Sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Kemudian sebutkan sila-sila Pancasila. Kalau soal nomor 4 ini jangan sampai rekan-rekan tidak bisa menjawab. Kemudian apa konstitusi Indonesia? Berkaitan dengan konstitusi itu maknanya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas berapa alinea? Terdiri dari 4 alinea, termasuk termuat di dalamnya tujuan negara dan Pancasila pada alinea keempat. Kemudian bagaimana isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah disampaikan 4 alinea? Silahkan rekan-rekan persiapkan dan pelajari. Berkaitan dengan contoh pertanyaan terakhir atau soal nomor 8 ini alasan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi alasan berkaitan dengan amandemen atau perubahan itu untuk memperbarui beberapa pasal-pasal yang multitafsir atau disalahartikan, termasuk juga untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini adalah masa jabatan presiden itu diatur secara jelas, di mana 2 periode maksimalnya. Kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia, itu dijelaskan dan termuat di dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itu beberapa alasan amandemen terhadap konstitusi kita. Yang paling penting alasan amandemen itu adalah sesuai dengan tuntutan reformasi yang ingin menegakkan demokrasi di Indonesia, termasuk beberapa pasal yang multitafsir itu dilakukan perubahan atau amandemen. Kemudian tips berikutnya, banyak-banyaklah membaca buku, kemudian koran maupun portal berita tentang PPKN, sejarah, ekonomi, dan isu terkini. Misalkan berkaitan dengan PKI, apa yang Anda ketahui tentang PKI? Jadi Partai Komunis Indonesia. Kemudian berikutnya, kenapa PKI dilarang di Indonesia? Itu berkaitan dengan peristiwa G30S di mana PKI dianggap sebagai pelaku dalang dari pemberontakan tersebut yang mengakibatkan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang ideologi komunisme? Ideologi komunisme adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kenapa bertentangan? Karena dia tidak mengakui adanya agama. Kemudian nomor 4,
Apa yang Anda ketahui tentang ideologi liberalisme? Sama seperti komunisme, ideologi liberalisme ideologi yang bertentangan juga dengan ideologi Pancasila karena menitik beratkan pada kebebasan individu, liberal, kebebasan. Kemudian jelaskan apa yang Anda ketahui tentang ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu adalah ekstrem yang berkaitan dengan fanatisme agama yang berlebihan. Jadi mengarah kepada sifat radikalisme, fanatisme agama. Kalau berkaitan dengan ekstrem kiri itu adalah ideologi komunisme. Kemudian contoh pertanyaan nomor 7, kapan hari kesaktian Pancasila? Jadi kita memperingati hari kesaktian Pancasila itu sebagai kaitan dengan peristiwa G30S, yaitu adalah tanggal 1 Oktober. Itu kita memperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kemudian tips berikutnya, memahami fungsi dan mengamalkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Misalkan sebutkan sila ketiga Pancasila. Kemudian apa makna dari sila pertama pada Pancasila? Jadi memaknai nilai-nilai ketuhanan. Kemudian bagaimana kita saling menghargai, menghormati antar pemeluk agama. Bahwa Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian tips berikutnya, rekan-rekan, mempelajari tentang profil Polri secara lengkap. Jadi termasuk sejarahnya. Jadi kapan lahir Polri, kemudian kita memperingati Polri sebagai lembaga itu tanggal 1 Juli. Kemudian lahirnya itu 1 Juli 1946. Kemudian apa lambang Polri? Itu adalah Rasta Sewak Utama. Kemudian yang nomor 3, apa motivasi Anda masuk Polri? Jadi mungkin beraneka ragam respon yang bisa rekan-rekan sampaikan ketika ditanyakan apa motivasi. Bisa saja mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa, ikut menjaga ketertiban di dalam masyarakat sebagai salah satu upaya menegakkan hukum di Indonesia dengan menjadi anggota Polri. Yang paling penting mengabdikan diri pada nusa dan bangsa. Berikutnya, tips yang kelima, tidak kalah pentingnya, berpakaian yang rapi dan bersih, rekan-rekan. Usahakan jika memakai parfum tidak terlalu menyengat baunya. Kemudian berkaitan dengan rambut juga harus disisir rapi. Saat masuk ruangan seleksi, berdoa terlebih dahulu. Sudah pasti hal ini harus dilakukan. Tetap tenang. Biasanya dimulai dengan laporan, menyebutkan nama lengkap dan nomor tes. Jangan langsung duduk. Ini mohon diperhatikan, rekan-rekan. Jangan langsung duduk sebelum dipersilahkan duduk oleh penguji. Misalkan, lapor nama Firman Aditya, nomor peserta 165, siap mengikuti tes wawancara. Itu sebagai contoh laporan. Kemudian tips berikutnya, tips yang keenam, jawablah secara tegas, tanpa ragu-ragu dan harus konsisten. Karena jawaban yang berputar-putar akan menimbulkan pertanyaan baru. Misalkan, bagaimana jika kamu tidak lolos dalam seleksi ini? Kita harus bisa menjawab dengan tegas tanpa keraguan. Jadi misalkan jawabannya siap, saya akan mencoba kembali di seleksi selanjutnya. Selagi masih ada kesempatan hingga saya berhasil lolos. Jadi jawab dengan tegas tanpa ada keraguan atau bertele-tele, rekan-rekan. Kemudian tips terakhir yang perlu diperhatikan pada saat tes wawancara mental ideologi, usahakan tatapan mata ke depan. Jadi tidak menunduk, harus ditatap ke depan. Posisi duduk siap, namun tidak terlalu tegang atau kaku. Yang paling penting juga, jangan bermain kaki atau jari tangan. Harus fokus ke depan dan usahakan tetap dalam posisi tenang. Baik rekan-rekan, itu tadi tips dan trik dalam mengikuti asesmen ideologi khususnya berkaitan dengan wawancara. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sekali lagi, tetap dukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Tetap semangat. Semoga asesmen mental ideologi yang rekan-rekan ikuti berjalan dengan lancar. Terima kasih.